Kita kasih footage recap dulu kali ya. Boleh. Kasih footage recap. Come with you'll be in a world of pure imagination. Kita berangkat itu tanggal berapa ya? Tanggal 12 Juli. Kita berangkat ke desa Kajangkoso. Terus kita ngelihat potensinya apa aja ya? Banyak banget di Kajangkoso tuh pasti kita lihat cabai dan mawar. Cabai dan mau cabai banyak banget sih. Nah, itu juga ketika kita ngeliat potensi itu, kita jadiin proker di multi kita. Yang di program itu ada Aziza. Itu sebagai orang yang ngolah cabai itu jadi cabai bubuk. Karena kita emang dari hari pertama kita survei, kita udah lihat cabai, langsung kepikiran, wah kita harus bikin banget nih cabai bubuk. Terus dari situ aku di bagian pemasaran cabai bubuknya, karena ya pengennya nanti juga dipasarin ya, nggak cuma dikonsumsi pribadi gitu, sih dipasarin. Nah karena dipasarin, kita juga buat bisnis kanvasnya itu dibuat oleh Ray. Tapi kan nggak cuma sampai di situ ya, baginya juga teruji gitu. Nah kita ambil yang paling dasar itu uji organoleptik yang diuji oleh Caya. Terus kita juga ngeliat potensi banyak banget ya di situ kebun mawar ya, dan rata-rata banyak banget di sana tuh petani mawar, dan khususnya desa Kajangkoso sendiri itu ada 4 dusun ya, dusun Bojong, Kajangkoso, Bono, sama Godekan. Bagian yang Kajangkoso sama Bojong itu banyak banget mawarnya di situ. Emang komoditas utamanya mawar sih. Dan kita ngeliat juga kayak depan rumahnya pun mereka nanam mawar juga. Jadi ibu-ibu setiap pagi tuh ngetikin mawar terus ngejualin mawarnya. Karena mawar juga tumbuhnya 2 hari sekali ya katanya. Jadi emang cepet banget sih. Karena ada potensi itu juga, kita ngelihat itu bisa menjadi suatu produk yang bernilai jual tinggi. Itu kita bikin proker multi apa nak? Selai mawar. Jadi yang selai mawar ini ada 3. Ada aku sebagai pengolah selai mawar itu sendiri, dari mawar, kelopak mawar. Jadi selai mawar yang rasanya menurut kita cukup oke. Terus ada Joyvita, itu mix 4P, jadi menentukan modalnya gimana, harga jualnya berapa. Nih itu Joyvita yang menentukan. Terus kayaknya ada kamu juga ya. Terus ada aku juga. Aku itu di bagian pendaftaran nomor induk berusahanya. Jadi produk ini bisa dipasarkan lebih besar lagi, dan dari pemerintah juga biasanya tuh suka subsidi UMKM yang udah punya legalitas usaha. Masuk ke dalam gelar karya di Kabupaten Magelang. Nomor berapa sih? Nomor 1 ya kalau iya, di Kecamatan Pakis ya, kita nomor 1 untuk yang program multi yang selai mawar itu sendiri. Dan emang setelah gelar karya itu dilirik banget ya Mal ya sama tim Humas Undip. Kebetulan tim Humas Undip tuh juga datang untuk melihat apa aja sih yang dikerjakan oleh tim KKN Undip ini. Dan setelah adanya gelar karya itu kita diwawancarai. Asik, lumayan nih buat reportase kita. Terus ada nggak sih tantangan di sana? Tanaman ini ada tanaman yang pate. Oh, ada hama tanaman. Iya, hama tanaman. Nah, dari hama tanaman itu kita juga buat program kerja baru di teman kita. Namanya Caya, dia bikin ekoenzim. Jadi ekoenzim ini bisa, pengennya sih mengurangi lah ya dari hama-hama itu. Dan itu juga permintaan dari warga setempat buat dibantu jalan keluarnya untuk itu. Caya ini dia pelaksanaan proker itu di kelompok tani ya? Di kelompok tani dan perangkat desa mah. Dan Caya sendiri itu program mononya itu berarti satu yang ekoenzim itu dari sayur-sayuran bekas ya, sama satu lagi itu ada pembuatan dari bawang ya? Itu kulit bawang itu. Kulit bawang ya kurang lebih sama sih itu buat pestisida juga ya, buat pestisida juga. Terus lanjut ke siapa ya enaknya? Mungkin yang ke SD dulu ya, soalnya boleh. Aku lihat tuh program kerja yang di SD itu seru-seru ya, karena kan berhubungannya sama anak-anak, fun gitu loh.
Itu yang pertama tuh ada Azizah. Azizah itu bikin ekoprint. Jadi itu adalah teknik pengecapan bisa di kertas maupun di kain yang bahannya itu dari alam-alam sekitar. Jadi kenapa Azizah? Setelah aku baca-baca ya, kenapa Azizah pengen program kerja itu karena ya dia pengen juga mengenalkan tumbuh-tumbuhan di sekitar lokasi SD ini kepada siswa-siswi SD gitu. Terus kemudian ada aku juga di SD, itu tuh aku tentang edukasi kesadaran hukum serta anti bullying. Nah di situ aku tuh ngambil itu karena salah satu saran dari kepala sekolah juga, bahwasanya saat itu tuh lagi sedang MPLS. Jadi tepat banget kalau misalkan kita bawa edukasi tentang anti bullying ke anak-anak SD di Kajangkoso itu sendiri. Di situ tuh aku juga bikin kayak semacam games-games kecil, kayak mereka bikin poster nanti dapat hadiah. Terus mereka juga harus ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang udah aku siapin. Jadi mereka harus dengerin dan mahamin apa yang aku sampaikan juga. Dan mereka antusias banget sih. Iya, fun banget ya, mereka tuh kayak bener-bener pengen tahu gitu. Ada pertanyaan juga mereka bisa jawab. Mereka mau bertanya juga sih yang kemarin aku lihat ya. Asik banget sih. Terus di SD itu ada siapa lagi ya? Ada Joy Vita juga, tadi selain di Selain Mawar, dia juga di SD. Jadi dia menjalankan program itu dengan resik, rapi, rajin, dan RR lainnya. Jadi itu salah satu program pengenalan lah kepada anak SD. Itu juga sehubungan dengan program kerjanya ada teman kita namanya Adisa. Dia menjalankan program PHBS. Itu juga kita mengajarkan cara cuci tangan, cara memilah sampah yang organik dan anorganik kayak gitu. Terus ada satu lagi nih kayaknya, si Lutfi ya? Oh iya. Lutfi itu ada dua juga proker di sana. SD, ya. Nah, yang pertama tuh ada yang perpustakaan ya. Perpustakaan. Jadi Lutfi dan teman-teman ini merapihkan lah ya, mendata ulang, merapihkan perpustakaan. Terus satu lagi tuh yang permainan ular tangga anti bullying ya. Iya, keren banget loh itu. Maksudnya dia bisa mengemas program anti bully di sebuah permainan. Itu menurut aku keren sih. Dan itu cocok juga sih karena aku yang bahas awalnya secara umum ataupun secara hukumnya, dan dia lebih kepada kayak biar masuk ke sistem alam bawah sadar mereka mungkin ya. Iya. Biar mereka bisa main tapi juga mengajar mereka anti bullying secara tidak sadar. Terus ada apa lagi nih kita setelah itu? Adisa juga ada proker di ini, di Posyandu. Posyandu ya, iya. Pencegahan stunting. Jadi kan kebetulan di Kajangkoso ini memang stuntingnya 0 ya, dan kita pengennya kan terus-terusan bakal 0. Nah, Adisa ini melakukan sosialisasi lah terkait pencegahan stunting. Jadi ibu-ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak yang masih kecil itu ya diberikan pengertian lah tentang bahayanya stunting. Karena kan stunting nggak cuma dialami sama anak kecil, sampai dia dewasa pun akan ada akibatnya gitu loh. Terus prokernya siapa lagi ya? Ada Dini yang belum disebut. Oh iya, ya. Dini. Ada yang pertama itu keren banget sih ini. Oh, data pribadi. Iya, data pribadi. Berikan pengertian kepada ibu-ibu supaya menjaga datanya lah lebih aman. Karena kan orang banyak yang pinjol gitu ya, karena mungkin belum tahu itu kurang aman. Jadi terkait bahaya pinjol, apa yang nggak aman, mana yang aman, gimana cara ngeceknya, itu dia kasih info di situ. Terus Dini ini juga kependudukan kalau nggak salah, iya. Jadi pekerjaannya apa, agamanya apa kayak gitu. Ada dia bikin yang gede. Poster. Posternya, ada posternya. Lagi ya? Siapa lagi ya? Ray yang belum. Ray. Satu lagi. Oh iya, Ray. Programnya Ray itu mengenai Siskiudes. Jadi dia itu ngebantu perangkat desa untuk belajar bersama tentang sistem keuangan desa sendiri. Nah, sistem keuangan desa itu mencatat pemasukan, pengeluaran, inventaris, dan lain-lain. Nah, itu dia langsung private 101 coaching ke perangkat desa. Satu ya. Dan dia juga ngasih ini buku panduan. Iya, itu tebel banget. Iya, itu keren sih.
Terus oh iya di akhir-akhir kita ada di acara kecamatan juga ya. Kita ada Iya, upacara itu. bener. Ada upacara 17 itu cukup meriah sih menurutku. Ternyata kalau di sini, kalau di kota kan aku kurang tahu ya kayak gimana. Karena pasti wilayahnya cukup gede. Tapi ternyata kalau di sini dikumpulkan jadi satu perangkatnya, terus anak sekolah dasar, anak SMP, SMA dikumpulin jadi satu untuk upacara bareng, nggak di sekolah mereka masing-masing. Keren sih. Kecamatan itu kebetulan aku jadi PDD. Oh. PDD bawaan. PDD. Nih kalian bisa lihat nih videonya nih. Au. Gimana Pak testimoni tentang adanya KKN 2024 di Kajangkoso? Kami merasa bangga, anaknya juga ramah-ramah, bisa mengikuti kegiatan masyarakat. 9 anak tersebut lumayan ramah, lumayan sopan. Saya sangat senang dan mengapresiasi, dan saya menilai bagus terhadap KKN Undip. Buat kami sangat the best pokoknya, dari prokernya, dari mereka berbaur ke masyarakatnya, dari mereka guyup rukunya, pokoknya saya kesannya baik banget, dan ini jadi kenangan yang paling istimewa yang gak akan terlupakan. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di